Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Alhamdulillah masih terus bersama kami, saya Hersun Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai Anda pada awal pekan ini. Hmm, Semoga kita semua dalam keadaan sehat, supaya bisa berdiskusi dengan akal sehat juga. Ya, kalau saya tapi biasanya orang banyak memulainya hari Senin itu bukan dalam kondisi fresh karena banyak sekali kemudian Mhm. melakukan ya kalau liburan ada juga melakukan berbagai aktivitas biasanya di akhir pekan kan ada Sabtu Ya. dan Ahad seperti itu, tapi tetap saja kita saling mendoakan semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan semangat menjalani hari-hari ini karena sudah memasuki tahun pemilu ya. Seperti tahun pemilunya sudah masuk mulai dari tahun lalu, tapi sekarang ini semakin kencang gitu. Dan kalau kita lihat manuver-manuvernya juga semakin kencang ya Mbak Agi. dan Mhm. dan Ya. nggak usah terlalu kaget setiap kali Mhm. melihat manuver-manuver politik itu. Kalau kata orang Jawa Mhm. atau Pak Harto dulu bilang bahwa nanti kalau nyebut Pak Harto dibilang pendukung Pak Harto lagi nanti. Ya nggak apa-apa, ini falsafah Jawa gitu. Ojo kagetan, ojo gumunan, ojo dume. Begitu ya Mbak. Mhm. 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 Jadi yang paling kalau kita, saya kira rakyat itu paling ya ojo kagetan, ojo gumunan, atau jangan gampang kaget dan jangan gumun tuh apa ya, terheran-heran gitu ya kalau Terheran-heran, ya betul. lihat Mhm. manuver-manuver. Termasuk sekarang yang sedang rame soal Bung Rocky Gerung gitu ya, yang dipersekusi, rumahnya digeruduk nih. Lihat, kita lihat ini Mbak, kemarin dilempar-lempar batu semacam ini terus, dan ini sebelumnya ada di, nah yang ini, nah ini demo, dan kelihatan sekali kalau emak-emak yang demo begitu itu kan jadi mau mengundang pertanyaan sama kita, ini mereka ngerti nggak sih persoalannya? Ya nggak usah dipertanyakan lah, cukup tahu saja lah kira-kira siapa mereka gitu-gitu ya Mbak ya. Oke, itu soal juga menarik. Dan kemudian eh, ada, saya kira soal penolakan dari PDIP terhadap batas usia capres di bawah Mhm. 40 tahun ya, mengubah Mhm. undang-undangnya. Kita juga jangan kaget kalau kemudian tiba-tiba sekarang PDIP menolak itu. Dan Mhm. seharusnya juga menolak karena alasannya PDIP juga menarik ya, kalau mau aturan sekarang dibuat ya, yang aturan sekarang ya dibuat ya dipakai yang sekarang, jangan Mhm. diubah-ubah, maksudnya diubah-ubah menjelang pemilu gitu. Betul. Kita ingat kemarin juga sebenarnya PDIP juga sempat menginginkan mengubah undang-undang kan pemilu dari sistem proporsional terbuka ke tertutup Mhm. ya. Mhm. Jadi yang semacam ini nggak usah gumun, nggak usah kaget gitu ya. Yang lain, yang lain apa Mbak Agi ya? Iya, yang lain adalah pernyataan dari Sekda DKI Jakarta ya Mas Ersu ya. Nah, seru seru Hmm. seru ya, ya. Iya, ya, yang menyatakan bahwa beberapa proyek di masa Anies dahulu, Gubernur Anies, yaitu seperti Jakarta International Stadium dan juga fasilitas misalnya seperti velodrome gitu, terus kemudian Jakarta Equestrian Park itu yang digunakan memang dibangun itu untuk arena berkuda internasional, pacuan kuda, yang kita tahu itu di daerah pulau Mas ya Mas Ersu, dari sejak kita muda dulu begitu kan, itu kemudian ada revitalisasi begitu. Terus kemudian satu lagi yang dia sebut itu sebagai salah sejak lahir gitu. Sebenarnya ini sudah dinyatakan pada hari Jumat yang lalu ya, ketika ada rapat antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD dalam rapat anggaran. Nah, terus kemudian di situ mengemuka bahwa eh, proyek-proyek tersebut yang ada di bawah Jakarta Propertindo atau Jakpro begitu, itu disebut sebagai merugi gitu karena belum menghasilkan, eh, belum mendapatkan keuntungan gitu, sehingga selama ini seperti pemeliharaan apa dan sebagainya itu menyebabkan kerugian begitu dikatakan. Jadi sehingga proyek-proyek tersebut dia menuduh sebagai proyek yang salah sejak lahir gitu Mas Hersul. Kayak kalau saja lahir berarti salah perencananya ini ya kan, begitu kan maksudnya target utamanya. Iya, Ya oke, iya betul. saya nggak kaget nih. Kita mulai, saya kira dari topik itu yang sangat menarik Mbak, karena Mhm. orang tentu kemudian tidak bisa melepaskan begitu saja yang dibidik itu adalah Anies Baswedan gitu ya. Dan kalau kita lihat rangkaiannya kan kelihatan banget sekarang ini ya, memang Mhm. Mhm. karena sedang bergerak itu. Dan tapi gini, saya ingin menyampaikan kenapa kemudian muncul aksi semacam itu, berarti ada memang sinyal ini, berarti Anies Baswedan akan maju pada Pilpres 2023, nggak 2024, tidak bisa Mhm. lagi dihalangi kelihatannya. Jadi oke, dia dibiarkan Mhm. akhirnya sekarang. Kalau tadinya kan dia tidak boleh maju tuh,
Iya, Berbagai macam betul. cara dihalangi cuma 2 calon. Nah sekarang kelihatannya pemerintah, rezim penguasa bukan pemerintah ya, saya kira rezim penguasa menyadari bahwa ini kelihatannya nggak bisa dibendung lagi Anies Ya, Baswedan, betul. dia bisa harus maju pada Pilpres 2024 karena peta dengan sekarang ini petanya berubah kan. PDIP yang tadinya juga menginginkan 2 calon saja, 2 pasang calon saja kan sekarang juga berkepentingan untuk tidak hanya 2 pasang calon saja kan Mbak ya. Kalau Betul. situasi sekarang ini head to head misalnya cuman Ganjar dengan Prabowo dan Prabowo kemudian didukung dan bersama Gibran misalnya begitu, ya selesai juga PDIP dengan Ganjarnya. Jadi target hat-trick tiga hat-trick menang pemilu itu, menang Pilpres dan menang pemilu itu nggak tercapai. Karena itu kita tahu kemudian Puan bertemu dengan AHY beberapa waktu yang lalu kan gitu ya. Iya. Ini dan menyatakan menghormati pilihan masing-masing itu kan artinya sinyal dari PDIP bahwa mereka menginginkan ya nggak 2 pasang calon, jadi artinya Anies dan AHY bisa maju kan kira-kira begitu Pak. Ini yang petanya itu seperti itu. Nah kaitannya dengan itu saya kira kemudian mengapa kok terjadi serangan yang masif lagi terhadap Anies Baswedan berkaitan dengan kinerjanya, dan ini nggak main-main loh karena Pak Jokowi sendiri kita tahu mulai rangkaian ceritanya mulai dari JIS ya, dari JIS Ya, sebelumnya kalau hukum Formula E itu bagian paket lama, itu pakai ya, betul. menghalangi dia untuk tidak maju Pilpres. Kalau sekarang ini paket bagian mendowngrade gitu ya, menjelang Pilpres gitu ya, satu paket JIS ya, rumput JIS begitu, yang sekarang akhirnya toh JIS dipakai juga rencananya untuk pembukaan Piala Dunia U17 gitu ya. Dan Pak Jokowi dan Pak Menteri PUPR kembali mengungkit soal sodetan. Kemarin kita sebut nyebutnya codetan sebentar ya Mbak ya. Sama codet, condet, sodet itu beda ya Mbak ya. Iya, iya, betul, betul sekali. Ya. Iya, jadi ini memang cukup mengejutkan ya Mas Hersu, karena ini adalah seorang sekda, sekretaris daerah begitu, dan sekretaris daerah ini kan lebih banyak dia persoalan administrasi dan anggaran, memang betul. Tapi dia bukan seseorang yang patut menilai begitu sebuah proyek dari awal sampai akhir, apalagi kalau menurut dari misalnya dari PKS begitu ya, kan langsung ada tanggapan dari PKS begitu, dari Di fraksi DPRD ya PKS maksudnya, PKS di DPRD DPRD, di DKI DPRD ya. DKI Jakarta, yaitu seperti sekretaris fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, yaitu Muhammad Taufik Zulkifli atau disebut MTZ gitu. Ini orang yang cukup aktif juga di Twitter gitu. Dia mengatakan bahwa bagaimana mungkin dia tidak Pak Joko Agus ini dia tidak ikut pada proses kelahirannya atau ikut membantu proses kelahirannya dari sejak awal, tapi dia mengatakan bahwa ini adalah salah sejak lahir begitu. Bagaimana mungkin dia membuat penilaian seperti itu? Karena memang proyek ini tidak hanya sekedar merupakan keputusan dari Anies begitu, tapi proyek ini adalah memang ada untuk awal dari proyek ini adalah berupa pergub, yaitu peraturan gubernur, kemudian disetujui oleh DPRD, dan kemudian juga yang paling penting disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri begitu. Jadi kalau saya menyalahkan proyek ini artinya menyalahkan para pemangku kepentingan begitu semuanya, tidak hanya sekedar DKI Jakarta. Kalau dia mengatakan kan, kenapa dia mengatakan ini bahwa salah sejak lahir gitu, yaitu JIS, terus kemudian tim Taman Ismail Marzuki, Jakarta Equestrian Park begitu ya, dikatakan salah sejak lahir karena menurut dia seharusnya pengelolaannya tidak di bawah Jakpro atau Jakarta Propertindo. Jadi dia mencontohkan itu seperti pembangunan LRT, yaitu yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang kemarin dikatakan oleh Pak Tiko atau Wakil Menteri BUMN Pak Atika sebagai salah desain itu, dan kemudian Stupid. rame. Stupid begitu ya, itu adalah kereta cepat yang tidak memiliki akses dari stasiun ke jalan raya begitu, dikatakan stupid oleh Pak Tiko begitu kan. Nah, ini kembali ke sini dia menilai ini sebagai salah sejak lahir itu tadi Mas Hersu, karena katanya seharusnya dari Pemda DKI Jakarta itu tidak memberikan penyertaan dikatakan ya Mas Hersu, penyertaan Ya. modal daerah lah ya gitu, yang artinya memberikan gelontoran dana kepada Jakarta Propertindo itu untuk membangun. Karena adanya penyertaan dana tersebut, maka setelah selesai proyek-proyek tersebut berada di bawah pengelolaan Jakpro.
yaitu BUMD dari DKI Jakarta. Ini tentu berbeda dengan skema yang ada di LRT. Karena kalau di LRT misalnya pemerintah pusat itu hanya menugaskan adikarya begitu ya, sebagai untuk membangun di situ sebagai kontraktor lah untuk membangun LRT tersebut. Sehingga setelah selesai maka kemudian diserah terimakan kembali kepada si pemberi proyek begitu. Jadi bukan setelah jadi LRT di bawah pengelolaan dari adikarya. Ini tentu berbeda memang karena adikarya adalah proyek dari pusat, maksudnya LRT proyek pusat, sementara ini adalah proyek daerah begitu. Dan setahu saya pernah membaca dulu bahwa Jakpro ini memang diberikan kewenangan itu agar BUMD ini nantinya dapat menghasilkan sendiri begitu Mas Heru, berbagai keuntungan mengelola dan sebagainya. Makanya BUMD ini terdiri dari para profesional begitu. Berbeda dengan kalau seandainya proyek ini diberikan kepada Pemprov dalam hal ini, kemudian dikelola, dikatakan oleh dari PKS ini juga mengatakan mungkin ASN-nya juga tidak siap mengelola fasilitas internasional seperti ini begitu. Karena memang ASN tugasnya bukan dari kalangan profesional yang sesuai dengan bidang dari sesuatu yang baru ini. Memang untuk misalnya Jakarta Equestrian Park gitu Mas Hersu, ini kan sebuah apa ya, sebuah dulu adalah arena pacuan kuda begitu ya, dan kemudian setelah ini dibangun kembali, ini menjadi arena berkuda yang berlokasi di Pulau Mas ini memiliki standar internasional dan merupakan fasilitas berkuda yang taruhlah dikatakan sebagai terbesar dan terlengkap di Asia begitu. Dan kemudian juga bisa menjadi rumah untuk pertandingan-pertandingan berkuda nasional maupun internasional. Begitu juga dengan velodrome. Ini kan lokasi-lokasi yang dibangun dengan berkenaan dengan Asian Games pada waktu itu ya, 2018 begitu. Seperti misalnya Rawamangun Velodrome itu tempat bisa digunakan sebagai balap bersepeda, atletik, terus kemudian berbagai macam olahraga lah di sana. Memang fasilitasnya sangat bagus begitu. Jadi pada waktu itu memang untuk mendukung acara Asian Games. Jadi ini sebenarnya walaupun proyek daerah, tapi memang digunakan untuk mendukung event-event internasional yang seringkali memang Indonesia menjadi tuan rumah dan kemudian Jakarta lah yang menjadi tuan rumah dari berbagai event-event tersebut. Begitu. Jadi ini tidak hanya sekedar sebetulnya ya kalau saya melihat ini tidak hanya sekedar untuk mencari keuntungan tapi ini juga mengharumkan nama bangsa dan sebagainya. Makanya dari fraksi PKS ini juga cukup tajam sih Mas Hersu, dia mengatakan bahwa apakah Pak Sekda Joko Agus ini berani begitu untuk mengatakan bahwa seperti proyek kereta api cepat begitu ya dan kemudian proyek IKN dan sebagainya itu sebagai salah sejak lahir, setelah sekarang ada tapi investornya misalnya seperti di IKN sulit mencari investor sehingga harus memberikan berbagai insentif, HGU 180 tahun, HGB 160 tahun, bebas pajak begitu 30 tahun dan sebagainya. Yang dari sini saja kita bisa melihat bahwa apakah IKN itu menguntungkan atau tidak nantinya begitu sulit begitu ya untuk di awalnya saja. Nah ini yang berkembang seperti ini dari fraksi Gerindra juga Pak Wahyu Dewanto begitu ya Mas Hersu, dia juga cukup kritis begitu Mas Hersu melihat hal ini, yaitu justru dilihat sebagai tupoksi dari Pak Joko Agus ini. Kenapa dia maksudnya berbicara di luar tupoksinya sebagai sekda begitu? Seharusnya kalau menurut Wahyu Dewanto dari Gerindra ini seharusnya sekda tidak mengurusi hal-hal seperti itu, tapi justru bagaimana cara dia agar anggaran itu efektif dan kemudian mendorong agar semua fasilitas yang ada itu kemudian bisa digunakan secara kalau untuk mencari keuntungan berarti digunakan, disewakan, menyelenggarakan event, tidak hanya disewakan tapi juga melakukan gitu, menyelenggarakan event. Nah, kembali kepada PKS, kalau PKS mengatakan ini memang banyak masalah-masalah politik di situ Mas Hersu, karena proyek-proyek Anies sehingga untuk penyelenggaraan sesuatu event internasional itu belum itu terjadi, walaupun Anies sudah tidak ada begitu ya, sudah tidak menjadi Gubernur DKI Jakarta, tapi tetap ini sulit gitu untuk berkembang saat ini gitu. Ya, makanya saya sampaikan ini kan harus dipahami konteksnya, mengapa kemudian Joko Agustianto ya namanya ya, menyampaikan pernyataan itu. Ada dua hal yang saya mesti sampaikan. Satu tadi pertama konteksnya, ya ini tadi kan
kalau kita lihat bahwa ini kelihatan tanda-tandanya bahwa Anies akan dia akan lolos. Tapi sebenarnya tetap saja diupayakan untuk tidak lolos gitu Mbak ya. Jadi skenario ya, usahanya untuk tidak lolos untuk ikut pilpres masih tetap berjalan, walaupun sekarang kelihatannya skenario-nya sulit gitu karena tidak akan dapat dukungan dari partai-partai yang lain juga khusus PDIP. Yang kedua ini yang harus skenario kedua, kalau dia tetap lolos harus di downgrade. Nah ini apa yang dilakukan oleh Pak Agus ini bagian dari itu, karena tadi yang mulai dari soal JIS yang dilakukan oleh Menteri PUPR, kemudian codetan Kali Ciliwung yang dilakukan oleh Pak Menteri PUPR dan Pak Jokowi sendiri langsung diulang lagi, padahal sebenarnya waktu itu sudah dimentahkan. Yang sekarang ini yang dilakukan oleh Pak Agus ya, Pak Sekda ini bagian dari itu juga, downgrade terhadap Anies Baswedan. Dan jangan lupa yang kita mesti lihat juga kehadiran dari Pak Joko Agus ini sebagai Sekda ini juga menarik juga Mbak. Ini kalau kita lihat latar belakangnya, ini memang betul-betul tim istana kan yang masuk ke sana, dan tugasnya jelas seperti itu. Kenapa? Karena yang ditugaskan pertama adalah Pak Heru Budi sebagai PLT, kan ini orangnya Pak Jokowi banget lah, karena dia ini adalah sekarang kepala sekretariat ya kalau nggak salah, kepala sekretariat presiden, masih merangkap kan ya kalau jabatan masih merangkap itu. Tapi Heru kelihatannya awal-awal saja dia kencang kan melakukan downgrade itu ya, hajar sana hajar potong anggaran sana sini, termasuk juga soal potong anggaran pembangunan jalur sepeda dan sebagainya. Tapi terus kemudian dia kepentok kan, kelihatannya dihajar sana sini kiri kanan, dan akhirnya termasuk dalam soal JIS ya bersikap proporsional, yang menyatakan bahwa JIS itu sudah sempurna, tinggal disempurnakan. Soal sodetan Sungai Ciliwung kan dia juga sempat digunakan gitu dalam tanda petik oleh Pak Jokowi, bahwa dia ini orang yang paling berjasa mensukseskan sodetan Ciliwung hanya dalam waktu 1,5 bulan ya kalau nggak salah Mbak ya. Jadi pejabat dia langsung bisa membebaskan lahan di situ, dan ternyata ini mentah, dan Pak ini juga tidak terlalu berkomentar banyak akhirnya Pak Heru Budi. Nah sekarang kemudian Pak Joko Agus ini, kalau kita lihat siapa sih beliau ini. Nah ini menarik karena kan sebelumnya ini sebenarnya Sekda itu baru terpilih ya Pak, siapa namanya? Marullah Matali ya. Marullah Matali ini kan baru terpilih sebagai Sekda hanya beberapa bulan, dan kemudian beberapa bulan ya Mbak kalau tidak salah ya. Itu kan kemudian dicopot oleh Pak dia kalau tidak salah diangkat tahun 2021, betul. 2021, terus kemudian kemarin diganti bulan Februari. Berarti dan berarti Pak Joko Agus ini memang baru bertugas dari sejak Februari sampai sekarang bulan Juli ya Mas Ersu, berarti baru sekitar 5 bulan begitu. Tapi dia sudah bisa membuat penilaian. Jadi Pak Marullahnya itu hanya 1 tahun lebih sedikit gitu ya? Iya, betul. Dan dia merangkap waktu itu juga pernah merangkap sebagai wali kota Jakarta Selatan ya, tapi terus kemudian kan ditunjuk wali kota lainnya begitu. Ya. Nah ini kan kelihatan sekali bagaimana Pak Marullah itu disingkirkan dengan ditendang ke atas gitu ya, menjadi apa istilahnya namanya, deputy ya istilahnya. Iya, deputi begitu, wakil. Dia seolah ditendang ke sana dan disingkirkan, dan kemudian masuk Pak Joko Agus ini kan, dan ini juga orang ini kalau dari sisi ini astral banget ini Pak Joko Agus ini, karena terakhir kan jabatannya ada kepala BPK di Bali ya, dan dia ikut seleksi dan kemudian dia jadi terpilih sebagai Sekda, dan dia memang seperti yang Anda sebut tadi awal, dia tidak punya pengalaman juga sebagai katakanlah birokrat di pemerintahan daerah, karena dia ini memang betul-betul auditor ya, dia BPK, jadi ya tugasnya memang cari-cari kan, kalau nggak salah seluruh rekam jejaknya itu dia bergerak dia menjabat di BPK ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Kalau kita melihat profilnya dari Pak Joko Agus itu, dia sebelum ditunjuk, jadi ini kan posisinya dia ditunjuk oleh oleh Pak Presiden Jokowi begitu kan? Ya, dipilih di proses seleksi dan kemudian ditunjuk dia. Dan kemudian dia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali sejak 2022. Terus kemudian kalau melihat situs dari BPK begitu, itu di situ dinyatakan bahwa dia lahir di Kebumen itu tahun 68 begitu Mas Ersu, dan kemudian juga pernah mengemban jabatan sebagai Kepala BPK Provinsi Kepulauan Riau Kepri sebelum ke Denpasar dari Bali ya,
terus kemudian Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, kemudian Kepala Sub Auditoriat DKI Jakarta 1 BPK RI, begitu. Jadi dia juga pernah bekerja di DKI Jakarta, tapi memang jabatannya waktu itu masih jabatan menengah lah ya Mas Hersu. Terus kemudian kalau kita melihat sebenarnya yang dikatakan Mas Hersu tadi, Pak Marullah begitu, Pak Marullah Matali ini sebelumnya kan memang juga dia terpilih sebagai sekda itu setelah melalui proses yang sangat ketat ya, ketika Kan saat itu tahun 2021 Pak Saifullah begitu wafat sekda begitu yang karena lama ya, COVID sekda ya lama Mas wafat Hersu, ya karena COVID ya. karena COVID begitu. Dan kemudian ketika itu Anies menyelenggarakan seleksi begitu, seleksi yang Ya. sangat ketat. Ada 18 ASN yang mendaftar ketika itu untuk mengisi jabatan sebagai sekda, dan kemudian ada tes gitu ya. Masyarakat warga Jakarta pada waktu itu sangat mengikuti, dan apalagi dalam keadaan COVID di rumah begitu kan, mengikuti bahwa ada tes tertulis, penulisan makalah, asesmen kompetensi, tes wawancara pada sebagainya. Dan kemudian pada semua tahapan itu Pak Marullah Matali ketika itu memiliki nilai yang paling tinggi, selalu paling tinggi gitu. Karena memang dia sejak tahun 96 kalau tidak salah dia menjadi ASN di Pemprov DKI Jakarta. Jadi memang sangat mengenal DKI Jakarta begitu. Dia juga seorang dokter. Jadi ketika itu sempat digadang-gadang kan Mas Yesus Pak Marullah ini untuk menjadi PJ DKI Jakarta sebelum akhirnya ditunjuk oleh Pak Jokowi ternyata adalah Pak Heru Budi. Padahal waktu itu semua media sudah mengatakan dialah yang sepertinya kandidat yang paling kans, yang memiliki kans yang sangat besar untuk menggantikan Anies Baswedan ketika itu. Tapi Ya, ternyata dan jangan lupa juga di Betawi ini ada semacam, di Jakartanya ada semacam representasi dari warga Betawi gitu, dan karena sebetulnya betul. Pak Saifullah itu kan juga tokoh Betawi yang sangat dihormati, dan diharapkan itu warga Betawi itu kan Pak Marullah Matali ini yang kemudian Betul. sebagai kan sebenarnya sekda itu jadi posisinya seperti apa ya, orang ketiga ya kalau di Pemprov ya, di bawah Wagub, tapi perannya sebenarnya dia jadi orang kedua ya, karena ini semacam Iya, pelaksana, kayak kalau ini perdana menteri lah gitu ya kalau dalam struktur iya, negara gitu. iya. Itu Dulu Pak Saifullah tokoh Betawi juga ya, dari tokoh orang Betawi Betawi juga ya. 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 Betul. Nah, tiba-tiba masuk Pak Joko ini kan, Pak Joko Agustianto ya namanya ini ya kan gitu. Dan Betul. dan kita tahu bahwa pemilihan sekda itu biasanya memang Pemprov yang mengajukan, dan nanti yang menunjuk itu adalah Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri gitu. Jadi preferensi pemerintah daerah itu pemerintah pusat itu sangat sangat tinggi Mbak di situ, sehingga sering kan Betul. terjadi tidak harmonis itu antara gubernur dengan sekdanya, karena biasanya kalau dalam era sekarang ini gubernur dari partai A, kemudian sekdanya bisa aja dipilih karena mendagrinya misalnya dikuasai oleh partai apa pada waktu itu, misalnya itu akhirnya partai B yang berkuasa, dan ini menjaga tidak harmonis. Tapi sekarang ini kelihatannya betul-betul ini harmonis, karena ini betul-betul orang istana semua ini, baik Pak Heru Budi maupun Pak Joko Agustianto itu merupakan orang istana. Jadi saya nggak terlalu kaget kalau kemudian, apalagi dengan latar belakang dia sebagai auditor gitu ya, memang tugas dia untuk korek-korek ini. dan sekarang baru muncul nih fungsinya, rupanya mungkin dia kan selama ini dia cukup low profile ya, diam saja di belakang layar begitu ya Pak Agus itu. Nah, sempat kan rame-rame ketika waktu ada Ganjar Pranowo menelpon Pak Joko ketika mau melaporkan pungutan di Pasar Bahari di Jakarta Utara, itu waktu itu kan dia pernyataannya standar banget lah gitu ya, dia waktu itu ya dia dia menyatakan itu pokoknya nggak frontal lah begitu. Nah sekarang baru mulai frontal, ya saya sih nggak kaget, itu memang itu tupoksi dia yang sesungguhnya begitu. Iya, memang kita mendengar itu ya Mas Hersu, memang ini adalah Jokowismen gitulah ya, dikatakan demikian. Ini adalah orang-orangnya Pak Jokowi, Pak Joko Agus, dan juga Pak Heru Budi begitu. Karena tentu mereka tidak bisa, terutama ini karena di pusat ya, walaupun mereka diangkat oleh Mendagri begitu sebagai PJ, tapi memang ini penunjukannya begitu oleh Pak Jokowi, diyakini sebagai demikian. Dan kemudian sempat ada isu atau rumor kuat begitu bahwa mereka ini adalah salah satu tugasnya adalah untuk mendowngrade Anies Baswedan atau untuk mencari-cari kesalahan dari Anies Baswedan. Dan kemudian ketika ya seperti disebutkan Mas Irsu tadi, ketika ada
misalnya suara soal codetan Ciliwung atau juga soal jalur sepeda yang sempat dibongkar di daerah Santa, tapi kemudian ternyata menjadi polemik yang tadinya hanya macet sedikit di sana, tapi kemudian selama 2 hari itu menjadi horor begitu kan, terus kemudian mendapatkan tanggapan dari warga sekitar dan akhirnya dikembalikan seperti semula oleh Pak Heru Budi dan sebagainya. Itu dari situ orang jadi melihat bahwa ini memang tugasnya untuk mencari-cari kesalahan atau melakukan downgrade terhadap apa-apa yang sudah dilakukan Anies. Karena Anies juga memang selalu mengatakan bahwa kalau mau melihat saya, silahkan jejak-jejak saya, melihat jejak-jejak saya di Jakarta begitu. Apa saja yang sudah saya bangun untuk dan kemudian fungsinya begitu, dan kemudian juga yang melibatkan warga Jakarta dan sebagainya seperti jalur sepeda, seperti keinginan untuk membuat warga menjadi lebih sehat, dan kemudian juga supaya warga tidak tergantung kepada transportasi yang supaya mereka menggerakkan badan begitulah, supaya tidak tergantung kepada transportasi yang berbau bensin dan sebagainya begitu kan. Nah, ini jadinya memang seperti itu. Saya rasa ini apa yang dikatakan misalnya seperti oleh fraksi Gerindra ini masih Wahyu Dewanto ini menarik, Mas Hersu. Dia mengatakan begini, jika yang dimasalahkan adalah biaya operasional dan lain-lain, ya itulah tugas Sekda dan jajaran. Jadi tolong untuk di-push optimalisasi pendapatannya dari 2 venue tersebut, terutama yaitu JIS dan tim ya dalam hal ini. Tampaknya kalau equestrian tidak terlalu disorot begitu juga untuk velodrome, karena memang itu dibangun dulu untuk Asian Games begitu, dan itu adalah proyek pemerintah kalau Asian Games ya sebetulnya. Dan kemudian juga dia mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Joko Agus ini kok lucu, malah bicara salah dari lahir, dewasa dikit lah kata Pak Wahyu Dewanto, tanya sama Sekda sebelumnya. Ya, Jadi diminta untuk bertanya mengenai tupoksi dari Sekda itu sebenarnya adalah apa begitu. ya. Ini Mbak Agi dari tadi ngomongin tupoksi ini, maksudnya tugas pokok dan fungsi gitu ya Mbak ya. Dan fungsi, iya Ya, fungsi ya. dari jabatan itu apa sebetulnya? Oke, job description banyak mungkin Iya. teman-teman rasanya nyebutnya seperti itu ya. Oke, Iya. ya jadi dari sini kita jadi paham. Tapi gini ya, berdasar ini kita memberikan semacam perspektif saja ya. Kan dari sisi dari berbagai aksi untuk mendowngrade Anies, belakangan kalau kita lihat, kita amati kan selalu mentah dan menjadi bumerang kan sesungguhnya ya. Iya. Ya, termasuk juga dalam kasus sodetan Ciliwung itu, dan sebenarnya sudah dimentahkan, tapi yang agak menarik Pak Jokowi mengulang lagi gitu ya. Mengulang lagi oleh Pak Jokowi, dan juga saya kira mentah karena kan targetnya ini sebenarnya ini perang publik opini Mbak, bukan kalau dalam kasus Formula E dulu yang dicari-cari soal celah hukumnya ya. Kalau sekarang ini lebih pada publik opini kan, membentuk wah ini memang Anies nggak bisa kerja, dia nggak becus. Itu kan sebenarnya yang mau targetnya seperti itu, yang ingin pesan yang ingin disampaikan pada publik gitu. Iya. Tapi kan sebenarnya sudah terbentuk semacam resistensi sendiri dari publik. Jadi kalau dari publik itu mungkin sudah terbentuk imunitas, karena apa? Karena kalau orang seperti minum obat itu terlalu banyak obat yang dijejelkan ke situ gitu ya. Mulai kasus dari Formula E, kemudian JIS, sekarang codetan Ciliwung, yang sebelumnya soal jalur sepeda, trotoar dan sebagainya gitu, dan sekarang ini dibongkar lagi soal JIS dan soal tim gitu ya. Saya cuma sekedar menyarankan, kelihatannya harusnya sudah jangan fokus ke situ lagi, karena kalau fokus ke downgrade ke Anies itu publik sudah imun tadi, karena udah kebanyakan obat yang dijejalkan situ, udah kebanyakan serangan yang dijejalkan. Jadi kalau toh nanti misalnya katakanlah mereka benar menemukan kelemahan Anies gitu ya, dan kemudian mereka itu gunakan untuk menyerang Anies, publik udah langsung menolak juga karena sudah kadung imun gitu. Jadi nggak efektif gitu loh menurut saya. Lebih baik fokus untuk bukan downgrade, jadi membangun saja siapa calon presiden yang akan diusung oleh rezim. Katakanlah sekarang yang diusung itu adalah Pak Prabowo gitu. Meskipun saya sih bisa menyimpulkan Pak Jokowi sih feeling saya, bukan feeling ya, bacaan saya sampai nanti last minute menjelang Pilpres 2024 tidak akan mendeklar secara langsung siapa calon presiden yang akan didukungnya. Jadi masih tetap berusaha menempatkan telurnya dalam 2 keranjang, baik keranjangnya Pak Prabowo maupun keranjangnya Pak Ganjar Pranowo gitu ya. Itu sampai akhir seperti itu. Tapi, nah ini kita masuk ke topik yang kedua soal Hasto tadi. Kalau kemudian akhirnya itu Gibran yang jadi calon wakil presiden, ya
Pak secara tidak langsung meskipun tidak dikatakan oleh Pak Jokowi, ya orang tahu bahwa ya memang Pak Jokowi itu sudah meninggalkan PDIP dan kemudian mendukung Prabowo dan Gibran. Karena itu kenapa konteksnya kemudian Hasto mempersoalkan yang batas usia calon presiden yang sekarang sedang digugat di calon presiden dan calon wakil presiden ya Mbak ya, sekarang sedang digugat di Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya ini alurnya begitu Mbak. Jadi ini sebuah orkestrasi begitu yang ada bagian ini, kemudian bagian ini rangkaian itu semua gitu loh Mbak Agi. Iya, iya betul sekali Mas Rizky. Ini memang rangkaiannya menuju 2024 tersebut begitu untuk mengkristalisasi begitu apa yang diinginkan target dari Pak Jokowi begitu dari cawe-cawenya tersebut, maka banyak sekali hal-hal yang kemudian muncul, kok ini agak aneh ya, kenapa ini bekerja di luar kewenangan begitu dan sebagainya, walaupun cawe-cawe tersebut juga sudah ini menarik sebentar. Ini menarik Anda menggunakan istilah ini adalah bagian dari orkestrasi cawe-cawe begitu ya. Iya, bagian dari sepotong ini kan berupa puzzle yang berserakan. Tapi kalau seandainya kita himpun, maka kita akan memiliki gambaran besarnya. Ini sebenarnya tujuannya kemana begitu. Dan saya rasa ini kita saja yang ada di luar lingkaran tersebut, kita bukan politikus, kita saja tahu. Apalagi kemudian ini yang ada di dalamnya, ini kan saling gesek satu sama lain gitu. Yaitu tadi seperti Hasto begitu, dia jelas-jelas memang menolak tegas begitu dari gugatan ke MK begitu, apalagi kita juga tahu yang menggugat usia dari 40 turun menjadi 35 tahun ini kan memang lingkarannya dari Pak Jokowi, yaitu untuk saat ini adalah pimpinan daerah dari Partai Gerindra begitu, yang terus kemudian PSI yang juga kita tahu itu adalah partai pendukung Pak Jokowi atau memang sengaja dibuat begitu sebetulnya untuk Pak Jokowi, dan kemudian Partai Garuda juga, ini masih Partai Garuda orang-orangnya di dalamnya masih sepertinya berkaitan dengan Gerindra begitu ya Mas Yerso. Jadi ini memang masih satu circle begitu. Kemudian walaupun tadinya PSI dan Gerindra itu memang berbeda, tapi kan mereka sama-sama menokohkan Pak Jokowi begitu. Mereka apa yang dikatakan Pak Jokowi itu yang mereka lakukan. Jadi ini sangat wajar kalau kemudian ini ada tentangan keras begitu ya dari PDIP, dan ini disuarakan oleh Hasto, oleh Sekjen. Apa suara yang menjadi suara Hasto? Kita yakin bahwa itu adalah suara Ibu Mega begitu. Tidak mungkin Hasto mengatakan demikian tanpa ada restu dari Ibu Mega. Dan apalagi Hasto menyebut bahwa dia yakin ada manuver kekuasaan di balik itu begitu. Nah, kekuasaan ini siapa begitu? Artinya adalah manuver kekuasaan di balik gugatan usia tersebut. Kita bisa mengatakan kekuasaan yang paling tinggi tentu saja Pak Jokowi. Di bawahnya lucu kan Pak Prabowo begitu. Ya. Karena kan PDIP ini bagian dari kekuasaan sesungguhnya. Jadi ketika dia bicara ada manuver kekuasaan, ya jelas seperti yang Anda sebut tadi, siapa lagi yang dimaksud rezim penguasa sekarang gitu. Tapi padahal kan PDI juga bagian dari rezim penguasa. Artinya sebenarnya sekarang ini kita bisa melihat memang udah ini sebenarnya bukan tanda-tanda, tapi ini konfirmasi terhadap pecah kongsi antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi ya Mbak. Ini konfirmasi, saya kira begitu ya menyebutnya. Ya, jelas-jelas ini adalah konfirmasi, karena sebetulnya rezim penguasa kalau dikatakan itu senternya adalah Pak Jokowi begitu ya, kan dia kan sering dikatakan bahwa dia sebagai petugas partai. Artinya mereka dari partai ini sudah tidak bisa mengontrol dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu kan. Ini seperti sudah memperlihatkan mereka sebetulnya mereka juga tahu mereka sudah ditinggalkan dalam hal ini begitu kan Mas Jefsu. Apalagi kemudian Hasto mengatakan bahwa sudahlah lakukanlah apa yang ada sekarang ini begitu. Apalagi untuk menjadi pemimpin itu perlu kematangan pribadi, perlu apa dan sebagainya, perlu pengalaman dan sebagainya. Jelas ini menunjuk kalau walaupun dia tidak menyebut Gibran sama sekali begitu, tapi ini arahnya adalah ke sana, perlu kematangan pribadi, perlu pengalaman, dan Gibran sendiri juga menyatakan begitu kan, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia betul-betul menolak, cuman dia seringkali kalau ditanyakan soal apakah dia bersedia atau tidak, dia mengatakan bahwa ya saya ini kan bocah ingusan, pengalaman saya belum banyak dan sebagainya begitu. Tapi di balik itu kita tahu juga bahwa
Pak Prabowo sudah berkali-kali katanya begitu meminta Gibran gitu untuk menjadi wakilnya, dan kemudian pemerintah daerah begitu dari Gerindra begitu itu kemudian beraksi seperti ini. Dan kemarin saya lihat itu salah satu buzzer begitu ya Mas Yesu, buzzer dari Ganjar itu dia bahkan mengatakan bahwa sudah tanpa menyebut nama, dia mengatakan bahwa sudah 4 kali ayah ini meminta kepada anak begitu, si anak begitu agar mendampingi dia, tapi kemudian ini ditolak, minta kepada bapaknya ditolak, kemudian sekarang dia mendekati ibu dan si ibu ini juga menolak. Nah, ini kemudian ramai Mas Hersu, yang di bawah mengatakan bahwa ini adalah yang dimaksud ayah ini adalah si Pak Prabowo, terus kemudian si anaknya adalah Gibran, yang tadinya mendekati Gibran nggak mau, Pak Jokowi juga tidak memberikan, dan kemudian sekarang mendekati Ibu Iriani. Ditafsirkan oleh netizen seperti itu begitu. Walaupun tidak ada namanya, tapi artinya bahwa ini juga isu ini ternyata juga mereka olah begitu. Apalagi mereka adalah para pendukung Ganjar. Ya, jadi kalau buzzer kan informasinya kadang-kadang valid, kadang-kadang enggak, bahkan dibuat sengaja menyesatkan. Tapi Betul. pernyataan yang serupa kan pernah muncul. Ini kita ambil tokoh saja lah, itu Caimin ya, yang pernah menyatakan kan bahwa ini kan Pak Caimin ini kalau ngomong itu sering antara bercanda dengan serius, itu kan susah kita bedakan. Tapi sebenarnya banyak seriusnya gitu. Kalau Iya. orang Jawa menyebutnya ini guyon-guyon parikeno gitu Mbak ya. Iya, Bercanda benar. tapi serius. Ya gitu ya, kan gitu. Dan itu kan dia pernah nyatakan ketika Pak Prabowo bertemu dengan Gibran waktu itu loh, yang pertama kali ke Solo terus ketemu dengan relawan Jokowi dan Gibran pada waktu, dan kemudian dapat dukungan dari relawan Pak Jokowi dan Gibran untuk nyapres 2024. Pak Prabowo kan, kata Caimin, sebenarnya secara tidak resmi waktu itu Pak Prabowo sudah melamar Gibran, kan begitu sebenarnya ya. Iya, iya. Tapi kok saya nggak percaya bahwa cuman itu hanya keinginan Pak Prabowo gitu Mbak. Saya kira kok ya ada juga keinginan dari Pak Jokowi, karena kalkulasi politiknya juga cukup masuk akal kalau kemudian Pak Jokowi ingin ingin tetap mengendalikan kekuasaan untuk cawe-cawe setelah Pilpres 2024, yang paling mungkin ya Gibran yang masuk di situ gitu, karena kan ada kalkulasinya kalau Gibran kan targetnya untuk kepala daerah gitu ya tadi, Jawa Tengah maupun Jakarta. Dan kita pernah juga bahas kalau kemudian Pak Jokowi pecah kongsi dengan PDIP, berat buat Gibran untuk menang di Jawa Tengah dan di Jakarta itu gitu, karena bagaimanapun juga Jawa Tengah itu ya PDIP itu mayoritas, dan di Jakarta ini ada dua. Ini secara umum ini adalah kubu oposisi kan di Jakarta, ditambah juga dengan PDIP. Jadi PDIP juga sekarang jumlah suaranya tertinggi di Jakarta kan, pada pemilu lalu tertinggi. Jadi artinya kalau kemudian oposisi dan PDIP itu bersatu menentang Pak Jokowi, ya bersatu itu dalam pengertian tidak jadi satu dalam, tapi sama kepentingannya menentang Gibran, ya berat juga Gibran. Jadi yang paling aman langsung ke pusat. Jadi ini menang banyak nih kalau Pak Jokowi berhasil mewujudkan Gibran menjadi calon wakil presiden. Dan pernyataan dari Hasto itu menyiratkan itu. Kan begitu ya Mbak ya, pernyataan Hasto itu ya. Iya, iya, kalau kita melihat ya memang ke situ arahnya begitu kan. Dan kemudian juga kalau dari netizen tanggapannya Mas Hersu, mereka kemudian kembali ke fakta sejarah dulu ketika Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa tidak ingin menjadi presiden, tidak copras-capres apa dan sebagainya, tapi toh akhirnya nyapres begitu. Dan kemudian juga dari Gibran, dari Pak Jokowi awalnya mengatakan anak-anak saya tidak ada yang tertarik kepada politik apa dan sebagainya. Tiba-tiba dan Gibrannya juga mengatakan enggak tertarik, saya mendingan menjadi pebisnis lah begitu. Tapi tiba-tiba dia dicalonkan menjadi wali kota, dan kemudian sekarang juga Kaisang sepertinya on the way ke sana karena sudah menyatakan tertarik untuk masuk ke politik begitu. Jadi orang melihatnya bahwa apa yang dikatakan Pak Jokowi, apa yang dikatakan oleh anak-anak Pak Jokowi itu seringkali memang berbeda dari yang dikatakan. Kita bisa membacanya 180 derajat itu berbeda. Nah, sekarang kalau seandainya dikatakan bahwa ini hanya keinginan Pak Prabowo yang meminta, bahkan di komentar dari buzzer tersebut di bawahnya juga mengatakan demikian. Kalau saya sih lebih percaya itu memang keinginannya Pak Jokowi. Ada yang mengatakan demikian. Jadi kan berbagai pendapat. Artinya jejak masa lalu itu mempengaruhi opini di masa sekarang. Gitu. Oke, saya kira itu. Tapi kita tambahin sedikit soal Bung Rocky Gerung ya, yang sekarang ini menarik. Memang ada PDIP sebenarnya sudah dalam tanda petik kayaknya mulai menarik diri dari Rame itu ya, kalau kita lihat dari pernyataan Hasto yang
memaafkan Rocky Gerung, walaupun sebenarnya pernyataan itu bukan permintaan maaf ke PDIP ya, tapi lebih pada pada publik, tapi kan kemudian disambar oleh Hasto. Saya kira itu perkembangan yang bagus, menarik, walaupun kemudian kasusnya terus berjalan, rumah Bung Rocky tadi masih digeruduk orang, kita jelas itu nggak natural gitu. Yang kedua, ini yang akan menarik adalah besok itu akan ada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini sidang perdata yang disampaikan oleh pengacara ML Tobing itu yang jadi ini katanya Bung Rocky melakukan perbuatan melawan hukum. Banyak orang bertanya-tanya, loh kok langsung disidangkan? Ini kasus perdata ya, biasanya ini bukan kasus pidana. Jadi biasanya gugatan itu, dan itu di situ dia menyatakan dia minta agar majelis hakim itu melarang Bung Rocky untuk bicara di seluruh kegiatan publik gitu ya, nggak boleh lagi bicara di forum-forum, tidak boleh lagi di podcast, di channel-channel, itu yang digugat oleh ML Tobing itu. Dan saya kira ini dari situ saja kelihatan banget ini bertentangan dengan demokrasi yang sebenarnya dilawan oleh Bung Rocky Gerung sekarang ini gitu ya. Dan ini kalau gugatan perdata itu ya, tapi dasar hukumnya sebenarnya nggak ada. Biasanya ini dia akan cukup kuat kalau sudah ada keputusan pidananya gitu ya, ada keputusan pidana dan kemudian ada perdata. Tapi ini kita akan ikuti perkembangannya, karena besok itu sidangnya Mbak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Orang kaget-kaget, loh kok langsung disidangkan. Ini memang tidak melalui proses di kepolisian, bukan laporan ke polisian, ini langsung didaftarkan ke pengadilan berupa gugatan perdata, dan ini kelihatannya prosesnya akan berlangsung sangat proses cepat lah gitu ya, nggak akan berlarut-larut. Dan saya sudah berbicara dengan para sejumlah praktisi hukum, ya peluang untuk digugat dimenangkan oleh majelis hakim itu kayaknya cukup berat gitu. Itu aja untuk iya. Kalau kita melihat persekusi terhadap Rocky Gerung, Bung Rocky Gerung ini, dan juga kemudian gugatan perdata, apalagi terus kemudian ada indikasi misalnya permintaan dia dilarang berbicara di mana-mana, penolakan dan sebagainya, ini makin berat bagi Indonesia untuk indeks persepsi korupsi kita. Ya, pasti akan anjlok, karena ini adalah korupsi di bidang HAM, korupsi di bidang hak-hak manusia untuk berbicara, dan kemudian Rocky Gerungnya adalah seorang tokoh kan. Tidak hanya dilihat di dalam negeri, tapi juga masyarakat internasional itu mengenal Rocky Gerung. Kalau saya melihat dengan ceramah seminar internasional yang sangat sering dia ikuti, tapi mungkin dia tidak mau diekspos hal-hal seperti itu kan. Jadi ini kalau seandainya sampai terjadi seperti itu, saya khawatirkan malah justru seperti orang itu nanti akan makin takut untuk berinvestasi ke Indonesia, makin takut untuk datang ke Indonesia begitu, karena tidak adanya kepastian hukum dan orang bisa dipersekusi seenaknya dan sebagainya. Sesuatu yang dikatakan secara verbal mungkin itu ada sekelompok orang menganggap itu sebagai menyakiti, tapi sebagai hal yang lain menganggap bahwa karena dia berbicara di forum buruh, mungkin bahasa itu adalah bahasa yang menjadi hal yang biasa di antara mereka begitu, Mas Hersu. Lain lagi kalau itu dikatakan misalnya di depan, ketika tengah mengajar di depan mahasiswa atau di depan remaja apa dan sebagainya, memang ada bahasa tertentu yang bisa digunakan oleh kelompok tertentu begitu kan, apalagi dalam situasi yang memang frustrasi seperti itu gitu. Ya. Jadi memang sekarang ini banyak sekali upaya-upaya semacam itu ya. Kalau dalam ini saya ambil contoh ketika saya misalnya kemarin mendampingi Bung Rocky Gerung dalam jumpa pers kemarin kan ya. Itu yang juga kelihatannya di media sosial saya amati, saya dapat kiriman gitu soal Bung Rocky dianggap di situ katanya berlaku arogan terhadap wartawan yang melarang wartawan untuk bertanya. Itu saya ingin memberikan semacam klarifikasi, apalagi kalau kebetulan yang hanya mendapat potongan videonya itu. Konteksnya sebenarnya itu yang memulai saya pada waktu itu ya. Iya betul. Ya, saya memang sudah, ini penting kita bicarakan sebentar ya supaya lebih proporsional gitu ya. Dapat penjelasan bagi yang hanya mendapat potongan videonya, karena saya lihat di sebuah stasiun televisi di channel YouTube-nya itu hanya dipotong bagian itu yang ketika Bung Rocky katanya tidak memberi izin wartawan untuk bertanya. Itu sebenarnya digoreng seperti itu. Konteksnya sebenarnya bukan itu. Konteksnya saya sebenarnya yang memulainya. Saya pada waktu itu kok saya melihat sebenarnya bukan hanya kemarin, saya sering mengamati kalau di kegiatan-kegiatan di televisi begitu yang siaran langsung, ada tradisi wartawan sekarang setiap kali mau bertanya dia menyatakan mohon izin saya mau bertanya begitu. Saya jujur, saya menyatakan ini terganggu saya dengan tradisi macam ini, bertanya mau kok pakai mohon izin segala macam. Dan kemudian saya melihat bahwa sebagai wartawan tugas Anda itu memang ketika dalam jumpa pers dihadir Anda diminta untuk bertanya kepada wartawan, dan jangan lupa bahwa wartawan itu ketika Anda menjalankan tugas itu Anda mewakili kepentingan publik.
itu kan yang mewakili kepentingan publik, jadi harus egaliter terhadap narasumber. Kalau dengan menyatakan mohon izin itu, orang selalu beralasan itu sopan santun, bukan. Saya mesti jelaskan pada Anda, ini adalah tradisi yang lama di lembaga militer, ya, di TNI, di Polri, dan di Polri ya wajar tradisi semacam itu bahwa karena mereka memang ada hierarkinya kan Mbak ya, atasan dan bawahan, dan sebenarnya mohon izin itu juga cuma pro forma kalau di mereka itu, jadi adalah semacam kehormatan kepada atasannya, dan itu langsung diizinkan juga bertanya. Nah itu sebenarnya nggak salah kalau dalam hierarki mereka. Tapi ketika itu diadopsi ke dunia jurnalistik, itu kan menjadikan posisi itu tidak egaliter. Jadi dari cara berpikiran nggak egaliter, bagaimana Anda mau bertanya kritis kalau belum itu kemudian Anda makin izin. Makanya kemarin dalam jumpa pers saya minta di sini Anda nggak perlu pakai izin. Kalau tanya langsung tanya saja. Sebenarnya konteksnya itu. Dan kemudian ada seorang wartawan membantah bahwa ini kan adalah sopan santun dan Anda berarti nggak egaliter karena melarang saya menggunakan kata mohon izin. Saya tidak melarang, saya memberikan saran di sini dan sebaiknya jangan gunakan kata mohon izin dalam jumpa pers yang lain juga begitu. Khusus di sini, apalagi di sini yang jangan nggak perlu lagi, apalagi tanyanya hanya ke Bung Rocky Gerung kok mesti pakai izin. Saya bilang begitu. Itu yang terjadi ketika wartawan itu ngotot, nggak, saya minta izin. Oke. Kemudian Bung Rocky menyatakan kalau gitu saya nggak izinkan Anda untuk bertanya. Nah, kan itu cuma bagian dari untuk menunjukkan betapa ketika Anda minta izin dan kemudian narasumber bilang saya tidak izinkan, kan Anda langsung tertutup peluang Anda untuk bertanya kepada narasumber. Itu kan sebenarnya konteksnya seperti itu. Nah setelah itu kemudian Bung Rocky, nah sekarang silahkan bertanya tanpa izin. Nah, itu sebenarnya konteksnya. Tapi kemudian ada yang memperintir bahwa Bung Rocky Gerung itu arogan, wartawan aja tidak diizinkan untuk bertanya. Konteksnya bukan seperti itu. Iya betul. Jadi sebenarnya wartawan itu harus mendudukkan dirinya equal dengan yang diwawancara begitu. Apakah kalau kemudian itu semua ya kita harus tidak membedakan. Taruhlah kita bertanya kepada orang yang memang sudah tersangka begitu. Apa kita juga bilang mohon izin, saya mau bertanya kepada Anda, begitu kan? Orang itu masih tersangka, orang itu belum bersalah, kan? Kita harus memperlakukan dia yang sama ketika kita berbicara menanyakan kepada menteri, kita menanyakan kepada seorang tokoh apa dan sebagainya, begitu equal jadinya. Jadi memang saya pun juga sebenarnya sama seperti Mas Hersu ya, seperti mohon izin itu seperti merendahkan diri sendiri karena di dalam suasana seperti apapun seorang wartawan akan selalu diizinkan untuk bertanya begitu karena ya itu adalah prinsip dari reportase begitu kan. Kalau seandainya kita tahu bahwa reportase itu adalah observasi, wawancara, dan kemudian kalau seandainya untuk investigasi ada bagian di situ investigasi, kemudian ada riset data, itu bahkan bagian yang sangat-sangat pokok begitu di dalam kita melakukan reportase di lapangan untuk kemudian kita menjadikannya berita. Jadi kalau kita tidak melakukan wawancara, padahal ada narasumber yang bisa, narasumber banyak gitu ya, yang bisa kita wawancara. Dan jumpa pers loh Mbak ya, apalagi jumpa pers di mana dia menawarkan untuk ditanya, gitu kan? Silahkan bertanya begitu. Jadi kalau narasumber yang doorstop dia bisa jawab no comment, itu hak juga dari narasumber. Tapi kalau jumpa pers ya nggak perlu kok Anda seperti itu. Gitu. Iya. Walaupun itu bagian dari kesopanan, tapi ada bagian dari kesopanan itu yang sebetulnya bukan menunjukkan kesopanan, tapi menunjukkan bahwa kita sepertinya under gitu ya, di hadapan inferior. Kita inferior begitu di hadapan dari narasumber kita, dan itu tidak kalau saya melihat tidak proper itu tidak sama sekali tidak layak. Sebagai wartawan mungkin, sebagai personal mungkin Anda punya rasa inferiority, itu punya, semua orang kan punya seperti itu. Tapi ketika Anda berperan sebagai wartawan, nggak boleh Anda inferior terhadap narasumber itu. Memang bahkan kita kan kepada menteri, kita bertanya dengan kata Anda, apakah Anda itu tidak sopan, kemudian dianggap, kepada ini kok nanya Anda, karena kita mewakili kepentingan publik. Coba bayangkan, coba Anda lihat kan tulisan misalnya, ya orang nyebutnya Jokowi, Presiden Jokowi, begitu saja kan. Beliau menyatakan gitu, beliau itu bahasa oral, dalam bahasa tulis tidak menggunakan semacam itu ya. Presiden saya kira iya, itu juga ada etikanya. Saya tahu misalnya kalau di Gedung Putih dan sebagainya yang sangat juga Mr. Presiden atau Mrs. Presiden dan sebagainya. Tapi atau kalau duta besar ada His Excellency, itu biasa gitu. Tapi tetap saja menggunakannya bahasa yang juga yang egaliter. Itu sebenarnya begitu ya. Jadi kalau mau disebut bilang gara-gara bukan Bung Rocky yang memulainya, saya yang memulainya itu gitu. Itu penting ya Pak ya.
Oke, Iya, di luar pun seringkali kita kalau menggunakan bahasa verbal ya kita memang Mr. Presiden gitu kan. I want to ask you Bapak misalnya Presiden. gitu, Bapak Presiden gitu kan. Tapi kemudian dalam penulisan ya kita tetap menyebutnya misalnya Trump said something seperti Hmm, itu kan begitu. Iya, ya, iya itu kita harus apa Mas Hersu, kita belajar lagi lah ya untuk hal ya, itu. ya, ya, ya. Ingatkan lah Oke. dalam hal ini. Nah, Ya. jadi untuk closing kita disampaikan kita memahami apa yang terjadi dalam kasus Bung Rocky Gerung ini kan, karena sebenarnya kan Pak Presiden Jokowi sendiri dalam posisi yang tidak akan mengadukan Bung Rocky Gerung gitu karena ini delik aduan. Nah, ini orang sedang mencari celah gitu dan orang-orang sekitar Pak Jokowi ini sedang mencari celah. Jadi ya ini kelihatan sekali kita tahu ini didorong kemana, didorong membuat keonaran begitulah kira-kira gitu dengan begitu akhirnya bisa jadi delik biasa. Jadi sebenarnya ada upaya-upaya semacam itulah untuk apa mendorong-dorong semacam itu. Tapi hati-hati, kemudian juga jangan sampai mau dibenturkan karena ada upaya-upaya. Saya banyak sekali dapat pernyataan dukungan dari teman-teman bahkan dari BEM-BEM karena saya ini kan termasuk kalau Bung Rocky ini kan banyak sekali undangan dari BEM seluruh Indonesia. Saya mesti sebutkan seperti itu gitu ya. Itu saya punya banyak komunikasi dengan BEM-BEM itu dan kemudian mereka nanyakan pada saya apa gimana Bang Ersu, apakah kita perlu turun ke jalan untuk ini kita tahu kok ini mereka sedang bentuk opini semacam itu. Saya menyarankan pada waktu ya nggak usah karena kalau sampai kemudian kalau mungkin cara-caranya yang lebih elegan nggak ada masalah. Tapi kalau sampai kemudian ada upaya membenturkan, nah ini lebih berbahaya karena itu nanti bisa menjadi justifikasi wah situasi yang tidak kondusif dan pemilu juga bisa ditunda nanti kira-kira ya. Iya bahkan ini beberapa ada yang memanfaatkan seperti misalnya buzzer dari Ganjar begitu meniup-niupkan Mas Hersu bahwa ini Rocky Gerung ini memiliki jejak kedekatan dengan Prabowo dan sepertinya apa yang dia lakukan ini adalah juga bagian dari itu. Itulah makanya Oke. kenapa dari Gerindra sampai sekarang tidak bersuara dan sebagainya. Padahal sudah ada yang bersuara di Gerindra yaitu Habibur Rahman sudah mengomentari hal ini begitu ya. Dan itu dikaitkannya ke sana. Saya rasa ini memang banyak yang mencari celah dari ini. Ya, bukan Apa? hanya Prabowo, Mbak. Ada yang mengkaitkan dengan Pak SBY, ada yang Iya, mengkaitkan iya, betul. dengan apa dengan keluarga Cendana dan sebagainya. Bung Rocky Mhm. Gerung betul, memang dekat dengan Prabowo. Yes, saya mesti juga tidak membantah soal itu kan gitu ya. Dan Tapi dia bahkan dekat dengan semuanya. tapi kritik tetap jalan, termasuk pada Pak Iya, SBY. Pada waktu itu kan betul. ada kata-kata yang cukup keras juga terhadap Pak SBY gitu. Tetapi tidak Betul. kemudian terhadap Pak Mahfud MD berteman dan Pak Luhut juga berteman. Tapi coba Anda buka-buka lagi wawancara saya dengan Bung Rocky Gerung. Bolak-balik juga mengkritik Pak Mahfud dan Pak Luhut begitu. Jadi itu saya kira perlu kita jelaskan secara pendudukan secara proporsional terhadap posisi beliau yang sering disalahpahami oleh publik. Kira-kira gitu ya, Mbak Agi ya. Oke. Baik, kita sampai ketemu lagi esok ya, Mbak Agi. Tetap sehat baik secara fisik maupun pikiran ya. Mulailah merdeka berpikir merdeka sejak dari pikiran. Merdekalah Anda sejak dari pikiran gitu ya. Betul. Yes, oke. Saya Hersu Arif. Dan saya Gwita, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.